Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Senang sekali berjumpa dengan Bapak dan Ibu dalam kegiatan hari ini, di mana saya Muhammad Iqbal ingin menjelaskan berkaitan dengan modul pembelajaran yang terdapat di dalam LMS. Yang pertama, modul pertama itu yaitu mengenai etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, dan modul kedua itu berkaitan dengan bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Untuk modul pertama ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan RBMP dan RP. Maksud RBMP ini adalah saya telah membuat rancang bangun pembelajaran mata pelatihan atau RBMP yang disingkat, berkaitan dengan etika dan integritas Pancasila. Nah, di dalam etika dan pembelajaran kepemimpinan Pancasila ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, sebagaimana yang telah saya tayangkan, bahwa ada beberapa hal di sini. Yang pertama mengenai nama pelatihan. Nama pelatihannya ini adalah Workshop Pelatihan Pembinaan Pengawas atau PKP. Nah, PKP ini saya termasuk dalam agenda 1, di mana mata pelatihannya adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Nah, berkaitan dengan alokasi waktu. Nah, diharapkan dengan mata pelatihan ini para peserta nanti Bapak dan Ibu bisa mengaktualisasikan kemampuan untuk memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan, dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika sikap dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepemimpinan Pancasila. Kemudian setelah itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada dua hal. Yang pertama, hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini diharapkan nanti Bapak dan Ibu bisa mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di Indonesia pada umumnya. Kemudian indikator pembelajaran ada beberapa hal. Yang pertama itu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Kemudian yang kedua, mengaktualisasikan bela negara dalam kilasan sejarah. Kemudian yang ketiga, mengaktualisasikan bela negara atau merefleksikan amanah sebagai ASN dalam sejarah kemerdekaan. Kemudian yang keempat adalah mengaktualisasikan tujuan dan visi negara, keterkaitannya dengan Pancasila, dan mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Kemudian yang keempat, mengaktualisasikan etika dan akuntabilitas ASN. Yang keenam adalah menerapkan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Kemudian setelah itu ada beberapa hal, ada tabel berkaitan dengan indikator hasil keberhasilan, kemudian materi pokok, submateri pokok, metode, alat bantu media, estimasi waktu, dan referensi. Nah, dari indikator hasil pembelajaran yang saya sebutkan tadi, untuk materi etika dan integritas kepemimpinan Pancasila itu saya mengalokasikan waktu 3 kali 45 menit. 3 kali 45 menit artinya membutuhkan 3 jam pelajaran, di mana pembahasannya itu berkaitan dengan sebagaimana hasil pembelajaran dan indikator pembelajaran. Itu yang tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan dalam beretika dan berintegritas, supaya pelayanan publik dapat berhasil guna dan beroptimal guna. Mungkin itu
untuk yang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, ya mungkin lanjut ke modul yang kedua, yaitu berkaitan dengan bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Nah, di dalam materi yang kedua ini, sebagaimana materi yang pertama, modul yang pertama tadi itu berkaitan dengan etika. Kalau sekarang bela negara dan kepemimpinan Pancasila, mungkin kalau secara strukturnya itu sama. Secara strukturnya sama, dari mulai nama pelatihan itu berkaitan dengan PKP agenda 1. Kemudian mata pelatihan bela negara dan kepemimpinan Pancasila, alokasi waktu. Nah, alokasi waktu di sini kalau berdasarkan LBMP diharapkan mata pelatihan dari bela negara dan kepemimpinan Pancasila ini akan membahas beberapa hal berkaitan dengan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, dan pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara. Kemudian mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Nah, dari alokasi waktu dan kemudian tujuan mata pelatihan ini ditujukannya untuk seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa terdapat juga tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini jadi Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor atau mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara sebagaimana amanah daripada konstitusi kita untuk menghadapi isu-isu yang sifatnya kontemporer, di mana isu-isu tersebut sebagaimana kita ketahui kan banyak permasalahan yang ada di kita, khususnya mungkin yang melanggar konstitusi kita, mungkin itu juga ada gitu kan. Namun di dalam pembelajaran metode ini saya sebagaimana indikator pembelajaran atau indikator keberhasilan bahwa Bapak Ibu nanti mampu mengaktualisasikan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kemudian yang kedua, mengaktualisasikan preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagaimana amanat konstitusi. Yang ketiga, menganalisis atau mengaktualisasikan aspirasi publik dalam sila-sila Pancasila. Kemudian yang keempat, yaitu penerapan kepemimpinan sebagai dasar dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Dan yang terakhir, adanya meta plan sebagai manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berdasarkan kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan nasional. Kemudian di dalam kedua rancang bangunan RPP ini dan NRP ini, saya menggunakan alat bantu atau media di mana saya akan menggunakan metode. Yang pertama, metode ceramah. Maksudnya saya menjelaskan dulu ke Bapak dan Ibu berkaitan dengan dua modul ini. Yang kemudian yang kedua, kita melakukan diskusi terhadap Bapak dan Ibu. Mungkin ada hal-hal yang memang yang sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada isu-isu kontemporer. Nah, isu-isu kontemporer itu mungkin Bapak dan Ibu bisa mengaktualisasikan kira-kira apa nih isu-isu sekarang ini yang memang sedang lagi hit-hitnya gitu loh, dan perlu kita carikan dari isu itu, kemudian timbul masalah dan kemudian ada solusinya. Nah, apa solusi yang kita harapkan dari apa yang telah kita diskusikan itu gitu. Kemudian tanya jawab. Mungkin dari penjelasan saya mungkin ada beberapa yang mungkin Bapak dan Ibu kira-kira apa nih yang menjadi unek-unek. Silakan tanyakan ke saya untuk kita
selesaikan. Nah, jangan sampai setelah ibu dari pelatihan ini ada ada persoalan yang mungkin belum terselesaikan atau terpecahkan sehingga bapak dan ibu merasa kurang puas gitu. Nah, kemudian alat bantu yang saya gunakan di dalam RPP ini dalam proses mungkin kegiatan belajar mengajar gitu kan ya, itu saya menggunakan bahan tayang. Bahan tayang itu seperti bapak dan ibu lihat sendiri bahwa saya menggunakan slide yang mungkin bisa melihat, bapak ibu bisa melihat, oh ini yang saya jelaskan. Nah, ini merupakan alat bantu yang saya gunakan. Selain itu mungkin ada flip chart. Flip chart itu mungkin ada gambar-gambar atau animasi-animasi, itu bisa kita gunakan sebagai media. Dan kemudian spidol. Spidol ini maksudnya mungkin saya menjelaskan di papan gitu berkaitan dengan dua modul ini, kira-kira apa yang jadi pembahasan. Nah, kemudian mungkin bapak dan ibu kira-kira dari penjelasan ini ada pertanyaan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebih mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.